Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemrograman komputer. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibrahim Abdurrahman, Muhammad Mulki Mahendra Kusuma, Andre Jaki Geraldi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi nomor 1, yaitu mengenal pemrograman. Nah, apa itu pemrograman? Kita masuk ke pengertian program, yaitu pemrograman adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan seperti analisis, algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Atau secara sederhana, pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Masuk ke nomor 2, yaitu membuat program. Membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek, misalnya angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Membuat program komputer serupa dengan membuat musik, merancang rumah, atau menciptakan hal lain, sehingga sebagaimana pendapat mengatakan bahwa pemrograman adalah seni, bukan rekayasa. Nah, ini masuk ke awesome word. Awesome word itu sebagai kata-kata mutiara ya, yaitu setiap orang harus belajar pemrograman komputer karena pemrograman akan mengajarkanmu bagaimana cara berpikir. Dari siapa? Ini dari Steve Jobs. Dan siapa yang sudah kenal Steve Jobs ya teman-teman? Baik, sekarang kita masuk ke pemrograman berdasarkan sudut pandang. Nomor 1, pemrograman adalah ilmu pengetahuan karena menggunakan algoritma yang digambarkan dengan matematika dan sains. Yang nomor 2, pemrograman adalah skill karena membutuhkan keterampilan dan perancangan. Yang ketiga, pemrograman adalah rekayasa karena membutuhkan perpaduan antara ukuran program, kecepatan, waktu. Dan yang terakhir, pemrograman adalah seni. Seperti yang tadi dibilangkan, karena melibatkan kreativitas dan imajinasi. Begitu. Lalu, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Nah, sekarang kita masuk ke berbagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain machine language atau bahasa mesin, assembly language, dan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Yang nomor 1, machine language ialah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, dipresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Yang kedua ada high level language atau bahasa tingkat tinggi, adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibanding bahasa pemrograman tingkat rendah. Dan yang terakhir ada assembly language. Bahasa pemrograman atau bahasa tingkat rendah ini yaitu low level language yang dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Nah, ini adalah referensi bahasa pemrograman. Antara lain adalah ada Python. Python juga dapat digunakan untuk membuat beragam aplikasi, diantaranya web, desktop, game, mobile Android, dan untuk kebutuhan komputasi berat seperti analisis data dan machine learning. Python juga dapat digunakan untuk memprogram hardware atau microcontroller. Yang kedua ada JavaScript. Bila kita menimbang dari sudut pandang tren penggunaan, maka yang marak digunakan sekarang adalah JavaScript. Nah, kamu bisa membuat aplikasi web untuk sisi klien dan server sekaligus. Aplikasi desktop, lalu ada game, ada juga mobile. Dan yang ada PHP, bila kita menimbang penggunaan infrastruktur, maka PHP masih menjuarai lahan ini. PHP didesain khusus untuk membuat aplikasi web. Bila kamu menggunakan PHP, kamu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan hosting dengan biaya yang sangat terjangkau. Lalu ada referensi bahasa pemrograman ini melanjutkan ada Java. Java dikenal sangat kuat untuk membuat aplikasi skala besar seperti ERP dan sistem informasi ERP ya, maaf kurang tahu saya. Dan sistem informasi dan umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, Java juga menjadi bahasa pemrograman utama untuk membangun aplikasi mobile Android. Dan yang terakhir ada C atau C ya, merupakan bahasa tingkat tinggi yang paling cepat dan paling dekat ke bahasa mesin.
dari sisi optimasi produk akhir, aplikasi yang dikembangkan langsung dari bahasa C akan sangat efisien. Kampus-kampus IT umumnya menggunakan C untuk mengenal pemrograman. Next kita ke jenis-jenis program. Program digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada web programmer, yang kedua ada mobile programmer, yang ketiga ada desktop programmer, yang keempat ada hardware programmer, dan yang kelima ada game programmer. Web programmer. Web programmer adalah web developer. Jenis programmer website ini bertugas untuk membuat website mulai dari tampilan hingga fitur website. Bahasa programan yang umumnya dipergunakan adalah HTML, Ruby on Rails, Net, PHP, XML, dan Java. Mobile programmer. Programan mobile merupakan gabungan antara kata programan dan mobile. Istilah lainnya yaitu mobile programming. Programan ini secara singkat memiliki makna proses menulis kode-kode programan untuk membuat aplikasi yang ditujukan untuk perangkat bergerak. Desktop programmer. Pemrograman desktop ini ialah penulisan bahasa pemrograman di mana hasil dari program atau aplikasi yang dibuat oleh programmer diuntukkan berjalan pada perangkat komputer seperti komputer desktop, laptop, notebook, komputer mainframe maupun superkomputer. Hardware programmer. Hardware programmer sebenarnya adalah bagian dari hardware engineer. Sesuai namanya, mereka melakukan programming secara low level terhadap hardware. Misalnya microcontroller, MD, sistem PLC atau device lainnya. Game programmer. Programmer ini bertugas untuk membuat game, misalnya game yang diinstal di smartphone dan desktop. Program game akan membuat game berdasarkan pada spesifikasi dokumentasi, misalnya tergantung pada karakter. Beragam peluang menjadi programmer. Yang pertama, kesempatan bekerja di hampir semua industri. Kenapa? Karena hampir setiap jenis bisnis telah melibatkan teknologi, mulai dari membuat website, aplikasi mobile hingga sistem informasi untuk membuat internal perusahaan. Yang kedua ada freelancer. Kamu dapat memberikan jasa pengembangan aplikasi secara mandiri sebagai programmer, lepas untuk beragam segmen kehidupan dan bidang pekerjaan. Yang ketiga, membuat produk aplikasi. Kamu dapat menjadi klien untuk dirimu sendiri dengan membuat solusi aplikasi dari permasalahan yang kamu hadapi di masyarakat. Yang keempat, menjadi penulis. Kita dapat membuat sebuah tulisan berupa panduan ataupun dokumentasi yang dapat membuat banyak orang dalam belajar program. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir. Istilah-istilah dalam program. Istilah-istilah umum dalam pemrograman, yaitu ada server, browser, back-end developer, front-end developer, full-stack developer, debug, bug, syntax, method of function, API. Yang pertama ada server. Server adalah perangkat yang melayani permintaan data atau kebutuhan aplikasi di sisi klien. Kemudian ada browser, perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Kemudian ada API. API ini adalah singkatan dari Application Programming Interface, antar muka aplikasi yang memungkinkan dua atau lebih program aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada method or function, sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. Nah, lanjut kita ada full stack developer, seorang programmer yang mampu bekerja sebagai front end dan back end sekaligus. Ini ada debug.
Proses mencari, menemukan, dan mengatasi masalah yang terdapat dari sebuah program yang dapat mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi tersebut dan berbagai sisi. Kemudian ada bug-nya itu sendiri, sebuah error atau kesalahan yang terdapat dalam sebuah program aplikasi sehingga mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi. Kemudian ada sinteks, bisa diartikan sebagai tata bahasanya dalam sebuah bahasa pemrograman. Lanjut kita ada back-end developer, seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak, meliputi server, aplikasi, database, dan lain-lain. Kode yang dituliskan oleh back-end developer inilah bagi informasi dari database ke browser. Nah, back-end ini tuh kayak bisa disebut sebagai belakang panggung itu. Kemudian ada front-end developer, seorang programmer yang bertugas membuat tampilan yang meliputi layout, feedback, dan lain-lain dari sebuah website, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan website secara langsung. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.